Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini Pak siapa itu? Pak Suandana, Engkin ya? Bikin Suandana. Pak Engkin belum kelihatan. Apa masih Mas Antoni, ini sudah saya isi? sampaikan di grup ini padahal. Oh, paling sih ngisi materi paling nang masjid nang di gitu ya. Ini yang sudah hadir berarti Pak Fatoni, Pak Ardi, Bu Elsa, Pak Kamumu, ya wajahnya kelihatannya ceria. Saya lihat perkembangannya ini kuliah S3 kok tambah gemuk gini. Apa bahagia tak kelihatannya ya? Mas Fatoni, Mas Ardi, Pak Kamumu, Bu Elsa ini kok kelihatannya saya mulai awal semester kemarin kok perkembangannya cepat tambah gemuk gitu. Saya enggak tahu apa tambah bahagia atau tambah stres sih. Kalau tambah stres itu kan tambah banyak makan ya. Ini langsung datang gini. Halo Pak Engkin. Iki apa? Lagi di rumah terus masak gitu, tak? Kok jarang kelihatan wajahnya Pak Engkin gitu. Baik, langsung saja. Berarti hari ini dua pemateri ya yang akan menyampaikan karya akademiknya. Poin utamanya saja, baru setelah itu kita diskusikan. Dah, itu aja. Silakan. Yang pertama berarti siapa? Jadi hari ini kita dua dan yang minggu depan berarti satu ya, tinggal satu ya. Jadi kemarin kan Mas Ardi sama Mas Fatoni. Hari ini berarti mungkin siapa ini? Bu Elsa sama Pak Kamumu dan mungkin besok ini Pak Engkin nih. Atau Bu Elsa terakhir, janganlah masa perempuan itu harus terakhir terus. Jangan Bu ya. Perempuan itu ya harus yang pertama. Gimana? Pak Engkin ini di mana, Pak? Kelihatannya di luar kota gitu ani. Enggak, Pak. Wes, Pak Ardius buko ini iki duwe isi iki. Kini paling aku ya paling Maaf, ngelak aku iki. lupa. Aduh, maaf, Pak. Kamu Eh, kamu. ya enggak apa-apa, enggak masalah. Oh, gini aja. Sing salah kan gak ditawari gimana. Ayo, silakan berarti siapa yang duluan, Pak Kamumu atau Bu Elsa, berarti Pak Engkin besok dengan Bu Heni ya. Atau kalau sekarang langsung ya enggak masalah. Kita langsung aja. Monggo siapa yang duluan? Pak Kamumu dulu. Iya. Baik, mohon izin untuk share screen. Oke, maksimal 10 menit. Baik, Pak Anas, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman semua. Baiklah, saya akan present screen. Mohon izin. Baik, untuk informasi, jadi saya mencoba untuk menulisnya langsung mencoba untuk mentranslate, menerjemah ke bahasa Inggris, tetapi memang masih membutuhkan double check dengan grammarnya, grammar check, kemudian nanti juga berdiskusi dengan teman dari basic sastra Inggris untuk membantu melihat tenses dan juga grammarnya. Jadi sesuai dengan masukan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada bagian preliminary saya menghilangkan kemarin data yang dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian saya mengawalinya dengan the global COVID-19 pandemic. Kemudian memberikan impact atau dampak ke beberapa sektor, di mana salah satunya di sektor pariwisata. Kemudian selama pandemi COVID-19 terjadi decrease atau penurunan kunjungan foreign tourist khususnya kepada wisatawan mancanegara, dan berdasarkan dari data statistik yang diambil dari kedatangan turis pada rentang tahun 2020 sampai 2021, data tersebut diambil dari Ministry of Tourism. Tidak saya jelaskan secara detail sama kayak yang sebelumnya. Jadi ini hanya penggambarannya saja di awal preliminary. Kemudian saya juga mengambil di situ tanggapan referensi dari Bond terkait dengan sales promotion, di mana
karena di judul saya itu adalah promotion dan saya mengambil teori promotion tersebut dari Boon et al. Kemudian promosi itu sangat penting dilakukan di dunia industri pariwisata karena memang akan memberikan efek influence kepada consumer dalam hal ini adalah wisatawan atau turis. Kemudian promosi itu nantinya menjadikan sangat penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik atau wisatawan lokal. Kemudian di situ saya juga menuliskan tentang storynomics, konsep storynomics yang diadaptasi dari marketing field oleh McKee di dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2018. Kemudian paparan tentang storynomics tourism itu sendiri yang dimana merupakan narasi ataupun konten kreatif dan juga living culture atau budaya budaya hidup ya, maksudnya kehidupan dari masyarakat yang kemudian diangkat menjadi narasi, menjadi cerita. Di mana selanjutnya saya menuliskan tentang kaitannya dengan mystical stories atau cerita mistis karena berhubungan dengan narasi fiksi yang dituliskan nantinya untuk promosi destinasi wisata seperti itu, dan kemudian masuk kepada area-area destinasi yang terkait dalam dark tourism atau wisata kelam. Kemudian ada penjelasan tentang gelap, maksudnya di sini adalah metafor dari arti gelap yang sesungguhnya. Sebenarnya di situ adalah konsep dark tourism, wisata kelam tersebut dilakukan oleh para wisatawan dari satu tempat di mana mereka mengunjungi tempat-tempat yang terjadinya tragedi pada masa lampau. Kemudian saya mengutip dari Aslan, kemudian fenomena dark tourism tersebut sudah lama ya sebenarnya. Kemudian ada kaitannya dengan sejarah manusia atau human history, di mana dalam dark tourism itu sendiri lokasinya itu terdapat karya atau bukan karya, di mana lokasi-lokasi dari dark tourism itu sendiri merupakan tempat yang pernah terjadinya bencana ataupun murder, pembunuhan ataupun genosid. Kemudian dilanjutkan pada paragraf ini yang ketiga, saya menceritakan tentang kemunculan dari dark tourism itu sendiri di tahun 1990. Sejarahnya di mana diangkat oleh salah seorang profesor di Glasgow Caledonian University di Skotlandia pada tahun 1996. Kemudian pada dekade tersebut juga dark tourism dianggap tabu pada masyarakat di Glasgow itu sendiri. Kemudian nanti dia mulai berkembang, ada beberapa penelitian, kemudian oleh Fonseca, ada disebutkan juga sebagai black hole. Nah, di paragraf ketiga ini saya mengutip beberapa referensi dari jurnal yang kemudian yang berkaitan erat dengan pembahasan. Salah satunya juga dari karya penelitian dari Farmaki tahun 2013. Kemudian yang terakhir ini pendapat dari Lena dan Foley, di mana faktanya wisata kelam itu adalah tipe pariwisata, tipe wisata yang akan mengunjungi atraksi-atraksi wisata atau destinasi wisata yang berhubungan dengan kematian, suffering, disasters, bencana, dan juga tragedi-tragedi menurut Lennon dan Foley. Kemudian pada paragraf selanjutnya di sini, riset-riset sebelumnya yang terkait relevan riset yang pernah dilakukan yang mengkaji tentang fenomena dari dark tourism itu sendiri. Saya memulainya dengan riset yang terjadi yang dikerjakan di Eropa oleh Powell, Cannell dan kawan-kawan, dan Barton juga di situ. Kemudian saya setelah dari Eropa secara in general atau umum, kemudian saya masuk ke riset related dark tourism ke salah satu negara di Eropa, di negara Slovenia,
yang pernah dilakukan riset tersebut oleh Kuznick dan Fable, di mana dark tourism has a very long heritage. Jadi di situ mereka mengkomparasikan atau membandingkan ya dark tourism itu di Slovenia ada di beberapa kota, di kota Brežic dan juga Krško di Slovenia. Kemudian riset yang relevan saya memasukkan di situ juga dari Farmaki, di mana beliau menulis atau meneliti tentang dark tourism yang ada di Siprus. Siprus merupakan salah satu bagian kayak pulau di dekat Turki. Dan yang kemudian setelah itu saya menulis juga riset terkait dengan dark tourism yang ada di Malaysia yang ditulis oleh Tan dan Lim. Jadi kayak yang dari Eropa kemudian fokus ke Eropa secara umum, kemudian ke Slovenia dan Malaysia. Kemudian pada paragraf selanjutnya saya masuk ke riset yang dilakukan di Indonesia itu sendiri, di mana penelitian sebelumnya yang relevan juga pernah dilakukan di salah satu dark tourism spot yang ada di Bandung yang dilakukan oleh Ramawati, di mana objek kajiannya itu tentang dia menemukan tentang satu objek turis dan juga termasuk area tour yang dijalankan yang diperkenalkan kepada wisatawan yang masuk kategori dark tourism. Di situ ada Gua Pakar, yang di mana Gua Pakar itu merupakan gua peninggalan Jepang dan juga Belanda. Yang di mana di situ ada ghost tour-nya, ada tour ghost ini hantu kayak tour yang dijalankan itu mereka menjual tour itu ke wisatawan pada malam hari khususnya untuk melakukan tour tersebut. Dan juga setelah itu ada beberapa penelitian, ada juga yang saya paparkan di situ dari Putra dan Puspita, di mana mereka melakukan riset terkait tapi lebih fokus ke Mount Kelut atau Gunung Kelut. Jadi ini lebih ke daerah Gunung Kelut. Nah, selanjutnya di situ ada dark tourism yang ada di Indonesia, di mana sudah mulai paragraf selanjutnya saya mulai masuk kepada dark tourism yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, di mana Minahasa merupakan salah satu regensi atau kabupaten yang banyak sekali potensi-potensi wisata di dalamnya, termasuk juga wisata sejarah yang ada kaitannya dengan World War II atau Perang Dunia II, di masa juga penjajahan Jepang, di mana di situ gua Jepangnya berlokasi di Kawangkoan dan juga di Tonsea Lama, kemudian ada juga di Kota Tomohon dan di Minahasa itu sendiri. Kemudian paragraf yang ini saya menuliskan tentang kaitannya tentang cerita mistis yang ada di gua Jepang tersebut, di mana dikait-kaitkan dengan Japanese pada masa kependudukan kolonial Jepang. Maaf Pak, kamu Ya Pak. langsung aja ke teori yang digunakan bagaimana, jadi intinya. Baik Pak. Baik. Untuk teori yang digunakan di sini saya mengambil dari Stone tentang considered dark tourism sebagai sebuah konsep di dunia. Di sini dari Stone, kemudian saya juga mengambil dari definisi dark tourism itu sendiri tentang white and varied, kemudian oleh Smith yang argumennya mengatakan bahwa sites atau tempat-tempat yang dikunjungi itu berkaitan erat dengan perang, dan juga para wisatawan bisa menjadikan hal tersebut sebagai sebuah atraksi. Nah, ini kemudian saya juga mengambil dari Lenin and Foley yang mendiskusikan tentang fenomena dark tourism itu sendiri yang berhubungan dengan kematian. Kemudian Yan et al. Ini hasil review yang dilakukan oleh Yan et al. Dengan definisinya aktivitas pariwisata yang tergolong dark tourism atau masuk ke dalam penyebutan dark tourism atau wisata kelam. Ada juga dari Seton tahun 1996. Kemudian memasukkan tentang storynomics tourism di sini. Untuk theoretical review-nya saya mengambil tentang storynomics tourism yang di mana sebelumnya dikaitkan dengan
apa itu pengertian storynomic tourism, kemudian siapa yang memunculkan istilah tersebut, ditulis di situ. Kemudian dari Miki ini bagaimana dalam bukunya tersebut konsep storynomics itu dijalankan. Jadi sebuah cerita yang nantinya akan mengangkat aspek dalam hal ini cerita mistis yang ada di gua-gua Jepang dan gua Belanda tersebut. Ini masih perlu untuk ditambahkan lagi karena saya masih sementara mencari tentang teori tentang ini mystical story narration atau mystical story sebenarnya sudah ada, tapi saya masih mempelajarinya, Pak, untuk informasi. Jadi untuk yang sementara theoretical review-nya masih dark tourism dan juga tentang storynomic tourism itu sendiri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi paparan dari Pak Kamumu. Mungkin ada masukan terkait dengan literatur reviewnya. Silakan. Baik, mohon izin untuk memberikan masukan Mas Adi terkait dengan story dark tourism ini tadi dan storynomic tourism tadi. Kalau storynomic tourism ini kan berarti seperti metode storynomic itu ya Mas Adi ya. Apakah penelitian Mas Adi ini lebih pada pengembangan atau lebih pada mendeskripsikan dark tourism saja Mas? Karena kalau kita lihat penelitian, misal penelitian sastra pariwisata kan ada dua elemen penting. Yang pertama kan kondisi pariwisatanya itu, sama seperti kalau yang terbaru itu Kapadokia itu loh, Kapadokianya Layang Putus. Lah ada teksnya tentang yang menyebutkan tentang Kapadokia, dan Kapadokianya itu memang sudah menjadi tempat wisata sehingga kita tinggal meriletkan saja. Nah, ketika penelitian Mas Adi tentang dark tourism ini, apakah ada karya sastra yang terkait dengan karya sastra yang Mas Adi tuju terkait dengan salah satu wahana wisata yang memang sudah dark seperti itu, atau Mas Adi membuat penelitian pengembangan untuk membuat sebuah wahana wisata dikembangkan menjadi penelitian pengembangan untuk menjadi itu tadi dark tourism? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ardi. Mohon izin langsung menanggapi. Jadi tadi untuk pertanyaannya Mas Ardi, jadi saya lebih ke description terkait dark tourism itu yang ada di dua lokasi yang ada di Goa Jepang yang ada di kota Manado, salah satunya, kemudian yang satunya lagi yang berada di Kawangkoan, di mana di situ ada cerita inspired by cerita yang disadur tahun lalu di sekitaran bulan September itu ada juga kejadian yang memang sempat viral juga di Manado, bahwasanya ada seorang pekerja jadi dia kayak bersih-bersih lokasi kampus yang ada di sekitar site gua Jepang tersebut, kemudian dia menghilang selama 2 hari. Dan setelah ditemukan, dia kemudian menceritakan bahwasannya yang dia ingat adalah pada saat itu dia diajak masuk ke dalam gua oleh noni-noni Belanda dan juga ada beberapa tentara yang membawa senjata. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada masyarakat dan juga diinfokan ke beberapa surat kabar. Itu jadi berdasarkan cerita tersebut. Kemudian juga kalau untuk yang ada di daerah Minahasa, Kawangkoan itu di lokasi gua Jepang tersebut ada kayak batu, kalau saya tidak salah ingat, ada batu yang ada cerita mistisnya itu, dan jadi memang dikaitkan dengan hal tersebut. Dan memang ini lebih ke deskripsi, jadi tidak mengembangkan seperti itu, Mas. Berarti storynomic itu termasuk salah satu dari naratif ya Mas ya, salah satu genre teori naratif ya, karena kan teori dark tourism kita kawinkan dengan teori narasi kalau kecenderungan yang terjadi loh ya kan, seperti itu. Atau storynomic termasuk dalam genre narasi, atau memang teori storynomic digunakan untuk menangkap narasi-narasi yang dilisankan oleh orang-orang itu tadi. Baik, untuk storynomic tourism itu sendiri sebenarnya adalah pendekatan pariwisata yang di mana pendekatan storynomic tourism itu mengangkat cerita-cerita, kemudian disusun sebagai sebuah narasi,
dan kemudian nanti dipublikasikan seperti itu, Mas. Jadi memang ada dia mengangkat cerita-cerita, kemudian yang ada di lokasi, dalam hal ini lokasi Gua Jepang, kemudian nanti diangkat menjadi dideskripsikan juga gunanya untuk promosi pariwisata seperti itu, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Ardi. Mungkin ada Silakan. saran tanggapan dari teman-teman lain, disilakan. Oke, tidak ada ya. Berarti saya tambahi sedikit saja kaitan dengan kajian pustaka. Saya kira kemarin sudah selesai semua yang kajian pustaka, berarti kita yang sekarang metode. Tapi tidak berarti minggu depan semuanya sudah di finishing ya, sudah final ya. Jadi harapannya begitu. Karena nanti kalau kita nunggu lama hanya untuk bab 1, bab 2, bab 3, akhirnya tidak selesai dan kita akan dikejar waktu. Untuk yang Pak Kamumu, saran saya kaitannya dengan kajian pustaka tadi ya juga bagus dari Pak Ardi, mungkin harus dikokohkan apakah storynomic ini wilayahnya dalam daktorisme atau tidak. Nah, kalau kaitan dengan ini Pak, kamu ini mau mengaitkan dengan konteks sastra, berarti pada kajian pustaka bisa ditautkan kaitannya dengan storynomic yang tulisannya Mige itu dengan literatur. Kalau memang bahasnya tentang folklore ya berarti yang arahnya pada folklore. Tapi kalau bahasnya pada oral literature ya berarti oral literature ya. Jadi pada sastra lisan, karena ini kan konteksnya sastra lisan. Tapi tautannya memang lebih baik ada kata literaturnya, karena kita di bahasa dan sastra, supaya poinnya juga ada yang lebih optimal itu Pak. Jadi bisa ditambahkan kaitannya storynomic dengan literatur itu, kaitannya gimana? Ini beberapa pengalaman saya pribadi ketika saya mengaitkan kayak psikologi maskulinitas ini ditanya di kajian pustaka, kok enggak ada tautan antara psikologi maskulinitas, psikologi dengan sastranya, bahasanya gitu. Karena itu kita berusaha menawarkan yang baru itu kan di sini ini tadi kaitan antara psikologi maskulinitas dan sastra, misalnya demikian. Nah, ini storynomic, terus dark tourism, kaitannya dengan sastranya di mana, edisannya, terus sintesisnya gimana, terus nanti bunyinya bagaimana supaya kelihatan. Jadi tidak hanya nempelkan saja, tapi memang secara rasional, secara logis dan empiris ada tautannya gitu. Jadi karena itu nanti Pak Kamumu di penelitian terdahulu yang relevan harus bisa mencari dan menemukan data-data yang terkait dengan storynomic dan juga apa itu daktorisme yang ada hubungannya dengan karya sastra, supaya ini jadi tautan, oh ini loh sudah ada yang dahulu tetapi kurang optimal, kurang oke, kurang eksploratif, kurang eksplanatif. Karena itu Pak Kamumu menawarkan ini. Atau kalau yang kemarin sudah pakai 2 poin, Pak kamu sekarang pakai 3 poin, misalnya demikian. Apakah yang dibidik kalau konteks sastra itu misalnya saja dari penuturnya, dari karyanya, atau dari respons pembacanya. Jadi daktorism, terus storynomic ini kan kita juga bicara nanti kaitannya dengan respon pembacanya, respon penontonnya, respon tulisnya, ya itu bisa dikaji dari perspektif itunya. Atau konteks yang mau dibahas itu karyanya, atau konteks yang mau dibahas itu adalah penuturnya. Bisa itu kalau kita bicara tentang fokus. Nah, kalau di kajian pustaka, usahakan kaitan dengan istilah penggunaan definisi itu bisa dieliminasi. Tetapi kita langsung nyebut poinnya. Daktorisme itu punya terma kunci apa, kriterianya apa. Karena kalau kita ngumpulkan tentang definisi, nanti bisa panjang lebar kali tinggi. Kita tunjukkan sedikit saja, tapi itu bisa langsung digabung. Misalnya, daktorisme ialah titik-titik. Sudah langsung kita ngutip itu antara 2 atau 3 orang. Supaya enggak bunyinya begini. Daktorisme menurut Budi adalah ini. Daktorisme menurut Anton adalah ini. Daktorisme menurut Rini adalah ini. Nah, padahal sebenarnya mereka itu kan hampir sama omongannya. Gitu. Baik, itu terima kasih. Terus langsung kita ke Bu Elsa ya. Terus setelah itu ke Pak Engkin. Jadi kita langsung kita habiskan. Baik, Pak Anas, terima kasih atas masukannya. Iya, sama-sama. Ini tadi Dan juga Mas sudah Ardi. Ya, oke, sudah oke ya beberapa literatur. Nanti silakan ditambahi. Kata kuncinya kalau jurnal adalah jurnal. Buku itu sebagai referensi yang nomor ketiga bahasanya demikian.
Jadi satu jurnal, yang kedua riset kaitan dengan penelitian-penelitian atau entah itu disertasi atau apa. Tapi yang untuk yang ketiga yang semakin ke bawah itu buku, karena buku itu referensi yang dianggap fosil ya, dianggap lama. Tapi kalau jurnal, apalagi Anda dapat fresh, jadi tahun 2002 dan Anda referensinya lebih banyak 2022 ya, ini berarti dianggap bagus. Baik, silakan Bu Elsa. Baik Pak Anas, mohon izin untuk berbagi layar. Iya, untuk judul artikel saya seperti pertemuan sebelumnya itu mengalami perubahan karena memang unsur internasionalnya tidak terbaca dalam artikel saya yang pertama. Jadi saya mencoba untuk mengubah atau menggantikan dengan judul budaya politik dalam novel terjemahan. Nah, sini saya juga mau masukan dari Pak Anas dan juga teman-teman, apakah novel ini harus saya cantumkan, karena nanti ada 2 novel yang saya pakai, novel terjemahan itu, apakah saya langsung menyebutkan saja, mencantumkan saja judul novel dengan pengarangnya, ataukah hanya dalam judul yang seperti ini saja, novel terjemahan. Kemudian saya mencoba untuk membuat beberapa paragraf sebagai pendahuluan. Jadi dimulai dengan paragraf yang pertama itu mengungkapkan tentang hal-hal yang paling mendasar dalam terciptanya sistem budaya politik yang terbentuk dari struktur sosial. Itu yang saya pikirkan untuk mengawali pendahuluannya. Kemudian yang kedua, saya mulai mencoba memberikan definisi atau pengertian tentang budaya politik. Memang masih belum terlalu banyak yang saya masukkan di sini. Jadi saya baru menggunakan satu artikel. Memang sudah ada beberapa artikel, tapi belum sempat untuk saya menerjemahkannya. Jadi saya baru menggunakan satu teori ini. Lalu kemudian pada paragraf yang ketiga, ini saya mencoba memberikan gambaran teori yang akan digunakan dalam membedah sebagai gambaran umum, gambaran untuk masuk dalam bagian pustaka nanti. Jadi saya nanti akan menggunakan teori El-Azhar, teori yang disampaikan oleh El-Azhar, yaitu teori budaya politik. Kemudian pada paragraf yang keempat itu saya coba untuk memberikan gambaran tentang bagaimana pola budaya itu dibangun dalam kehidupan masyarakat, yang itu saya berpatokan pada artikel yang dibuat atau yang saya dapatkan. Memang tahunnya sudah lewat dari lebih dari 3 tahun itu, tapi mungkin bisa dijadikan sebagai dasar untuk nanti saya memilih artikel-artikel yang lain. Lalu kemudian pada paragraf yang kelima dan keenam ini sebenarnya saling berhubungan tentang isu politik dalam sebuah karya sastra. Pada paragraf yang keenam ini saya mencoba untuk menyebutkan beberapa sastrawan Eropa yang banyak menggunakan sindiran dalam menyampaikan misi politiknya. Jadi ini saya coba, dan sekarang saya juga masih mencoba mencari sastrawan Amerika, karena kebetulan novel yang saya pakai, yang saya gunakan ini juga itu berkait termasuk sastrawan Amerika. Jadi saya akan mencoba memasukkan juga teori-teori yang berkaitan dengan atau memasukkan beberapa sastrawan Amerika untuk dijadikan sebagai landasan yang kuat untuk saya mengkaji artikel ini. Kemudian pada paragraf yang terakhir ini novel yang akan saya pakai, 2 novel terjemahan yang diangkat sebagai sampel dalam menulis artikel ini. Nah, ini saya mencoba untuk melihat fenomena
novel yang saya angkat ini novel Kings of Scars, karya Lake Verdugo dan Demons, dan novel Angels, Demons Kaya dan Brown. Setelah saya menelusuri beberapa ini karena memang saya belum bisa mendapatkan pada artikel ilmiah, saya cuma hanya mendapatkan pada beberapa akun tentang kemenarikan dari novel Kings of Scars ini. Jadi ini saya mencoba untuk menampilkan pada bagian akhir di pendahuluan ini. Kemudian pada bagian kajian pustaka ini saya mengawali dengan struktur Giddens yang tadi sudah saya singgung bahwa yang paling mendasar dari terciptanya sebuah budaya politik itu adalah dari struktur sosial. Jadi saya mencoba melihat dari struktur sosial Giddens, strukturasi Giddens. Kemudian untuk budaya politiknya saya mengambil teori yang nanti akan saya pakai untuk dikaji menurut Elazar. Nah, Elazar sendiri membagi budaya politik ini dalam 3 bagian. Jadi ada individualistic politic culture, kemudian ada moralistic political culture, dan traditional political culture. Jadi ini menjadi bagian untuk nanti teori yang akan saya pakai untuk mengkaji artikel saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Anas. Ada masukan dari teman-teman, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Elsa atas paparannya. Mungkin bisa ditutup dulu. Iya, bisa ditutup dulu Bu Elsa. Oke, Iya, terima kasih. Anas. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada masukan, kritikan, hujatan. Nah, mungkin Pak Fatoni ini. Pak Fatoni ini screenshot freesta apa ta? Mohon izin menanggapi lagi Pak. Ya, silakan Pak Ardi. Saran, mohon izin memberi saran bahasa, tapi nanti boleh digunakan, boleh tidak, terkait dengan budaya politik tadi. Menurut saya pribadi, apakah tidak lebih baik jika langsung fokus pada budaya, salah satu budaya politik tertentu, contohnya misal tirani, atau budaya politik demokrasi, atau budaya politik konservatif, budaya politik yang memang itu sudah diakui oleh budaya politik nasional, tentu menggunakan teori-teori politik, mulai teorinya Plato, Aristoteles, Machiavelli, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, novel terjemahan bahasa Indonesia, begitu saja. Sehingga ternyata ada budaya politik, contohnya misalnya ada budaya politik tirani dalam novel terjemahan bahasa Indonesia, sehingga mungkin nanti yang internasionalnya yang menjualnya adalah wujud budaya politik tirani di novel terjemahan bahasa Indonesia. Itu contohnya. Atau konservatif tadi kalau yang diangkat Angel and Demon karyanya Dan Brown tadi itu mungkin bisa konservatif gitu. Itu saran dari saya. Terima kasih Bu, mohon dipertimbangkan. Baik Pak Ardi, terima kasih untuk masukannya, akan jadi bahan pertimbangan bagi saya. Ya, selanjutnya mungkin ada dari teman-teman. Silakan, mungkin Pak Engkin ini. Elsa menanggapi atas rencana artikel yang telah disajikan tadi. Kalau melihat judul itu kan tadi belum terlihat kayaknya teori apa ya yang nanti digunakan dalam membedah novel tersebut. Mungkin ini saran, alangkah mungkin kalau ke internasional apakah tidak dibandingkan saja, misalkan membandingkan antara karya Indonesia dengan karya luar negeri, misalkan begitu, sehingga ada temuan atau istilahnya internasional lebih terlihat begitu daripada langsung terjemahan begitu. Mungkin ini saran atau usul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Engkin atas masukannya. Saya memang sengaja tidak meletakkan atau mencantumkan teori yang digunakan dalam judul, karena saya berpikir sudah saya gambarkan dalam pendahuluan, dan untuk yang
untuk keinternasionalannya itu saya pikir mungkin sudah ada dalam novel terjemahan itu. Jadi novel terjemahan itu juga merupakan novel internasional yang sudah disadu dalam beberapa bahasa. Jadi saya pikir itu mungkin sudah tidak perlu untuk dicantumkan lagi, tapi nanti akan saya pertimbangkan lagi Pak Enkin. Terima kasih. Silakan, mungkin ada tambahan, Pak Fatoni, Pak Kamumu, mungkin. Ya baik, terima kasih. Mohon izin mungkin lebih ke merespon tadi dari paparan Bu Elsa. Menarik sekali karena novelnya, ada beberapa novel ya Bu ya? Novel, ya, novel yang satunya saya tangkap tadi dari United States, dari Amerika ya Bu? Dua-duanya Amerika. Oh, dua-duanya Amerika. Oh ya, baik. Itu menarik karena memang kalau kajian novel, salah satu jadi poin kita adalah kita mengkaji novel ini karena salah satunya dia adalah novel bestseller. Bestseller artinya sudah banyak, novel tersebut telah banyak dibeli, telah banyak dibaca juga oleh para reader, yang dalam hal ini pasti pembacanya secara internasional yang ada di beberapa negara. Dan ini menarik, mungkin Ibu bisa menambahkan juga yang tadi di bagian lebih banyak juga di bagian teori budaya politik yang Amerika, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Amerika itu adalah negara maju dan mereka kapital. Jadi ini menarik menurut saya ketika diangkat, mungkin lebih banyak diambil juga dari jurnal-jurnal yang membahas tentang, jurnal internasional yang membahas tentang budaya political culture or political culture dari United States itu sendiri. Dan mungkin juga kalau tadi sama seperti saya sebelumnya ada masukan-masukan yang sebelumnya di bagian preliminary, di bagian awal itu pendahuluan, kemarin kan sempat memasukkan juga dari website, itu memang bisa, cuman tadi saya lihat di Ibu juga ada dari blog ya Bu ya. Mungkin kalau dari blog agak kurang kuat untuk landasannya, jadi mungkin nanti bisa dicarikan untuk jurnal internasional agar lebih ke referensi jurnal artikel. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya baik Pak Adi, terima kasih untuk masukannya. Untuk teori budaya politik itu memang nanti saya gabungkan dengan masukan yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, jadi supaya lebih spesifik lagi pada politik demokrasi atau politik apa yang sesuai dengan novel yang ada, supaya tidak membias ke mana-mana. Kemudian untuk websitenya itu atau yang blog yang tadi untuk buku yang novel yang ada itu mungkin nanti akan saya cari kembali untuk beberapa artikel-artikel ilmiah supaya menguatkan artikel yang akan saya tulis. Terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya yang konstruktif untuk Bu Elsa. Beberapa hal mulai dari Pak Ardi sampai dengan Pak Kamu. Untuk referensi memang harapannya kita bisa mengacu pada yang lebih reputatif, jurnal internasional. Meskipun demikian, email pun juga boleh, web juga boleh, tetapi itu level yang paling rendah sekali ketika kita tidak nemu data apa-apa dari yang lain. Tapi itu bukan berarti jadi kambing hitam, loh Pak, saya tidak nemu kalau jurnal, adanya di web, adanya di blog apalagi. Tetapi kalau kaitan dengan masalah autobiografi, ya misalnya kita mau meneliti siapa, misalnya Budi Dharma, mau meneliti Shakespeare, mau meneliti Wordsworth, nah itu sampai di blog, websitenya dia, terus kata-kata teman-temannya yang kecil-kecil, email itu malah bagus, karena ini semakin mengarah pada dunia yang lebih mempribadi dari si pengarang. Nah, kalau kaitannya dengan ini tadi, ketika saya baca sekilas untuk Bu Elsa, ya, sebenarnya judulnya lebih menarik kalau kita ngomong politik mana sih ini. Karena, tapi nanti sudah terserah Ibu lah. Nanti lama-kelamaan kalau kita
berusaha memahami, mengenali tulisan kita, judul kita, akhirnya kita bisa merasa tulisan kita itu sudah eye-catching atau tidak, estetikanya sudah oke atau tidak. Dari judul tadi, memang judulnya besar. Nah, kalau terlalu besar kesannya umum, dan kalau umum ini sudah bukan judul jurnal, tetapi lebih ke judul buku. Misalnya saja tadi judulnya Budaya Politik dalam Novel Terjemahan. Ini novel terjemahan yang mana, terus yang mau dibahas politik yang bagaimana. Nah, ini arahnya kalau jurnal kita fokus satu saja, budaya politik kaitannya dengan ras, budaya politik kaitannya dengan agama, budaya politik kaitannya dengan masalah pengordean, ya orde baru, orde lama, orde sekarang orde reformasi, misal saja ya. Jadi kelihatan, oh ini loh, jadi ketika orang mau baca artikel itu sudah tahu, karena kita butuhnya ngomong tentang politik dan ras, politik dan agama, politik dan orde, politik dan identitas, politik dan pendidikan, politik dan apa, misalnya demikian. Terus kenapa kok novel terjemahan, kok tidak novel ori, tidak yang bahasa aslinya, dan kenapa kok pilih novel yang itu, tidak novel yang ini yang harus kita kuatkan juga. Ini termasuk ketika saya nulis di jurnal, kalau ini jurnal Sinta 3, dan karena kebetulan saya tidak bisa bahasa Jepang, dan itu jurnalnya jurnal bahasa Jepang, bahasa dan sastra Jepang. Saya kirim ke sana, terus ditegur sama reviewernya, karena reviewernya profesor, tapi tidak tahu itu yang jadi reviewer profesornya atau timnya. Saya ditanya, ini kok enggak, Waalaikumsalam, kok tidak pakai novel Musashi yang asli, yang berjilid-jilid, yang pakai bahasa Jepang. Terus saya malah pakai yang novel bahasa Indonesia itu, yang tebalnya sekitar 1000-an halaman kurang itu. Nah, saya mengatakan bahwa saya bukan orang dari jurusan bahasa Jepang, saya orang dari jurusan bahasa Indonesia, saya jelaskan itu, dan di metode memang saya rasionalisasikan, karena peneliti tidak berasal dari jurusan bahasa Jepang, kita gunakan yang terjemahan, bahasanya itu. Meskipun yang lebih oke ya memang langsung primer dari bahasa Jepangnya. Gitu, ceritanya itu Bu ya. Jadi untuk judul mungkin bahasanya memang kita itu internasional karena judulnya tentang budaya politik dalam novel terjemahan. Tapi novel terjemahan yang mana atau negaranya mana, terus budaya politik yang apa, ini masih umum. Nanti Bu Elsa bisa search di internet kaitannya dengan politik in literature itu apa saja. Beberapa misal yang ketemu kaitannya dengan politik identitas dalam sastra Indonesia, politik identitas dalam sastra, misal saja ya, dalam sastra Cina di Indonesia yang tahun sekitar 1900-an, itu kan katanya kita itu sudah punya sastra ya. Yang lama-lama, yang stensilan, jadi yang jelek-jelek, bahkan ada yang kayak ditulis tangan ya. Itu yang kalau kita angkat, ini malah berdaya jual tinggi. Bahasanya demikian, karena ini ngangkat yang... Terus yang kedua apa? Karena ini ngomong tentang Chinese. Sekarang tren dunia ngomong, tidak munafik, mau tidak mau apa yang tidak dari made in China. Kemarin saya beli apa itu loh, bor, tulisannya Makita, ya ini Pak, kamu Makita itu Jepang, tapi bawahnya tulisannya made in China. Berarti saya kurang ajar sekali. Jadi korporasinya Jepang sekarang, tapi bawahnya ada tulisan kecil sekali, made in China. Terus satunya lagi yang saya beli Gerinda itu Makita, korporasinya Jepang, bawahnya made in Thailand, tapi made in-nya dibuat kecil gitu ya. Jadi kita tidak bisa menolak. Nah, mungkin Bu Elsa ini ya, tapi tidak apa-apa, ini sekadar saran saja kalau ngomong tentang topik yang engaging ya. Kita ngomong tentang sastra Cina di Indonesia katanya dengan politik. Jadi dulu kenapa sih kok pada masa-masa 1900-an rame, booming, tapi setelah itu kok beberapa tahun kemudian sastra Cina itu tenggelam. Nah, ini yang menarik. Jadi Bu Elsa mengangkat kenapa kok waktu itu naik? Oh, karena waktu itu banyak Cina yang ke Indonesia masuk gini-gini, mereka memunculkan, terus mereka jadi pengusaha gini-gini percetakan, dan yang punya percetakan orang-orang dari Cina itu tadi akhirnya naik. Tapi ketika mulai masa-masanya Pak Karno, terus ada UU yang berkaitan dengan bahwa orang Cina harus kembali ke tempatnya, dan lain-lain, itu ternyata mematikan sastra Cina di Indonesia. Nah, itu kan menarik kalau ditelusuri, asiklah beberapa. Tapi kalau kita dalam tanda kutip maaf, kita nulis tentang budaya politik
terjemahan dalam sastra, misalnya ini sastra mana, terus ke dalamnya, terus yang baru ini di mana, bahasanya begitu. Tapi kalau kita tunjukkan, oh ini loh, selama ini memang sudah pernah ada orang yang gali tentang sastra Cina di Indonesia pada tahun, nah, era itu juga bisa dimunculkan, era 1900 sampai 1000 berapa gitu, 10 tahun lah misalnya begitu. Jadi yang dibahas bisa peredaran novelnya, beberapa waktu yang lalu saya sempat menggali sastra Cina di Indonesia yang stensilan itu. Jadi ya ceritanya ya seputar itu saja sih ya. Tapi itu menarik karena bahwa kita tahun 1900-an tidak kalah dengan Shakespeare. Kita punya kok sastra Indonesia. Cuman karena Shakespeare itu barat, yang digaungkan ya barat. Terus kalau di barat, naskah lama itu masih digali. Shakespeare sampai sekarang masih digali tentang isu rasnya, tentang isu ekologisnya, tentang green culture studies, blue culture studies, masih banyak. Tapi kalau di kita, novel yang agak lama sedikit katanya sudah out of date. Ini juga kadang ya enggak tahu ya. Ini juga kesalahan kita atau gimana ya. Tapi kalau di barat itu digali semua, diangkat semua, terutama novel-novel yang masterpiece. Tapi kalau di kita novel tahun 2000 itu sudah banyak yang neliti, sudah enggak usah dikaji lagi. Tapi kan bisa dikaji dari irisan yang lain. Itu Bu Elsa ya, tapi terserah Bu Elsa nanti pengen jalan terus seperti itu enggak masalah. Tapi kalau pengen yang lebih engaging, jadi politik ini ditautkan dengan apa? Kalau untuk kajian pustaka tadi sudah ada beberapa poin pentingnya, sudah kelihatan itu dioptimalkan, dicari referensi primernya ditambahi. Nah, untuk kategori jurnal internasional ataupun proceeding internasional sebenarnya tadi sudah oke kalau ada tambahan tautannya kaitan dengan politik dan gendernya, politik dan agamanya, politik dan rasnya. Karena kalau kita ngomong politik, oh itu sudah bejibun, sudah banyak. Cuman politik yang apa yang lebih spesifik ini tadi. Begitu Bu Elsa ya. Terus referensi memang diharapkan yang reputatif, yang kredibel, kita pilih yang jurnal. Jadi nanti kalau nulis harapannya, kalau tujuannya jurnal internasional ya, yang reputatif, jangan ada yang dari bahasa Indonesia. Dah gitu. Tapi kalau lupa masih ada yang Indonesia ya enggak masalah. Nah, biasanya dari pihak publisher minta itu di-translate dalam bahasa Inggris. Karena ini kan skalanya internasional, ada beberapa yang itu. Jadi kita malah saya yang terakhir kemarin yang maskulinitas itu karena dari Spanyol ya ditranslate dalam bahasa Spanyol, tapi mereka yang menerjemahkan itu yang abstraknya atau judulnya ya, karena mereka orang Spanyol itu tadi gitu. Tapi kalau Pak Kamumu ini jurnal Jepang ya yang ada Scopusnya memang jarang. Yang banyak ya memang yang non Jepang itu tadi. Baik, itu Bu Elsa ya. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat selalu. Nah, itu saya tidak bisa nulis yang seperti itu. Jadi kalau pilih novel terjemahan nanti harus jelas kenapa cari yang terjemahan, wong yang tidak terjemahan ada kok ya gitu. Atau kenapa cari yang luar, wong kita juga punya naskah-naskah yang lain. Atau terjemahan itu kalau konteks kaitannya dengan studi sastra ya arahnya pada translasi itu. Ada beberapa penyimpangan pada penerjemahan. Satu, maaf ya ini sedikit cerita, saya membaca tulisannya siapa itu Jean Paul Sartre yang biografi yang judulnya Lemois, kata-kata Desmods itu ya, itu kan dapat Nobel tapi dia menolak alasannya eksistensi diri sebagai seorang eksistensialis. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu dijelaskan ada beberapa poin. Nah, ketika saya baca terjemahan dalam bahasa Indonesianya, karena saya punya terjemahan bahasa Indonesianya, ada terjemahan yang salah dalam menafsirkan kakak dengan adik. Itu sepele sekali, tapi kan maknanya sudah beda jauh. Nah, dan Pak Budi Dharma juga pernah membahas ada novel terjemahan yang keliru menerjemahkan ini sebagai kakak dan adik itu keliru penempatan. Ini sepele, tapi juga bahaya. Nah, ini nanti bisa dikomparkan misalnya Bu Elsa ini nemu yang novel terjemahannya apa saja Bu Elsa tadi? Saya kok lupa ingat. Nah, masih di mood Bu Elsa. Novelnya Kings of Scars dan Angel and Demons. Oke, Angel and Demons yang terjemahan di Indonesia. Nah, ini lebih asik ketika kita berusaha membandingkan translasi Angel and Demons terbitan Gramedia dan Angel and Demons terbitan misalnya ini penerbit Kludik gitu ya. Ternyata ada penerbit yang kelas kakap sama kelas kecil. Nah, ini kita bandingkan mana yang
jauh lebih estetik, mana yang lebih bagus, atau mana yang jauh lebih melenceng. Ternyata publisher yang besar banyak melencengnya terjemahannya misalnya. Atau kalau katanya kita dalam perspektif reader response, ya pakai yang Greenblatt, sebagai pembaca yang estetik ternyata yang lebih menarik itu terjemahan penerbit Gludik, karena agak ngacu. Contoh, kalau saya masih ingat komik Jepang itu loh, yang dulu masa-masa saya masih SMA itu apa, Dragon Ball, yang terjemahan dari Graffiti atau jadi terjemahannya itu agak ngawur ya, misalnya, wow kamu itu meletus, terus kamu itu wow, kamu itu dare, kamu itu, jadi kesannya bahasanya terlalu seksis, bahasanya terlalu vulgar, wah terlalu montok, terlalu apa misalnya ya. Tapi ketika diterjemahkan oleh Gramedia, bahasanya terlalu sederhana, datar. Ternyata bagi pembaca, konteksnya pembaca yang estetik, mereka lebih menyukai yang terbitan yang kelas Gludik ini tadi, karena ternyata lebih hidup bahasanya, misalnya gitu. Tapi kalau diterbitkan Gramedia, terlalu sederhana, datar, dan bahasanya tidak bombastis, misalnya. Nah, ini lebih menarik. Jadi, dua publisher yang dibandingkan yang besar dan kecil, perspektifnya respon banyak, tapi ini terlalu jauh, Bu. Ya. Jadi, terserah Ibu, itu tadi dilanjutkan, tidak masalah. Kata kuncinya adalah tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang jadi. Daripada idenya bagus, tapi tidak jadi-jadi. Dan itu beberapa penulis, beberapa pengusaha mengatakan, bukan ide yang bagus, tapi eksekusi yang bagus. Banyak orang yang tidak, saya pengen nulis disertasi gini-gini A sampai Z, tapi Gludik gak nulis-nulis. Ya mending dia, saya nulis sederhana saja disertasi tentang ini, tapi ini yang jadi. Karena itu nanti tulisan di kata pengantar, disertasi yang bagus adalah disertasi yang selesai. Bahasanya begitu. Tapi yang bagus dan selesai ya. Itu Belsa. Terus terakhir ini kelihatannya Pak Engkin sudah kepingin untuk menyajikan materi. Kata kuncinya saja Pak Engkin ya, maksimal 10 menit. Jadi poin utamanya apa supaya bisa dapat masukan dari teman-teman. Silakan. Terima kasih Pak Anas untuk masukannya. Sama-sama Belsa. Ya, silakan Pak Engkin. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak Engkin, jelas. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Saya ulang lagi. Ya Mas, siap. Baik, untuk rencana judul artikel saya yaitu tentang ritual sastra lokal dalam ruang realisme medis. Untuk yang di poin pertama, ini saya menggambarkan terkait dengan fenomena sastra pertunjukan yaitu bantengan yang ada di Mojokerto. Saya jelaskan seperti itu. Kemudian saya mengambil pendapat dari Rothenberg tentang ritual. Ini dijelaskan di sini sampai dengan beberapa pendapat. Saya coba kembangkan di sini di paragraf kedua. Kemudian dari pembahasan ritual, ini menurut beberapa ahli, kemudian dikategorikan beberapa ahli juga, bahwa terkait dengan realisme magis tentang teori yang mau saya gunakan untuk membedah tentang sastra lokal ini, yaitu terkait dengan kajian utama, yaitu tentang dari pasca kolonial dan pasca modern terkait dengan teori realisme magis ini. Kemudian dalam pandangan pasca kolonial,
realisme medis ini memiliki potensi penting dan resepsi momen budaya pasca kolonialisme dalam mencapai pekerjaan substansial di dalamnya. Kemudian dalam Paris itu juga mewakili dan memunculkan kembali bahwa narasi-narasi di pusat metropolitan. Kemudian di bawah saya jelaskan tentang penelitian realisme yang sudah pernah dilakukan. Ini saya ambil dari beberapa ahli dari luar, yaitu menurut Brown, kemudian berikutnya Brenda, kemudian Enichi, kemudian Paris sendiri, kemudian dari Summer dan seterusnya. Ini saya gambarkan di paragraf ini. Nah, bedanya dengan penelitian saya nanti adalah kalau penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan realisme ini hanya sebatas di teks, sastra teks, misalkan terkait dengan novel, kemudian cerita-cerita, bedanya adalah penelitian saya nanti adalah kepada sastra pertunjukan, yaitu kearifan lokal terkait dengan seni tandengan. Kemudian karya sastra yang bergenre realisme ini adalah merupakan genre sastra yang saat ini sangat populer dan representatif bagi perkembangan peradaban global mutakhir, karena ini memadukan kode sosial budaya literal dan positivistik, modernisme dan realistik. Ini yang menjadi fenomenologi dan kosmologi. Nah, sastra pertunjukan sendiri, kenapa kok ada mengandung realisme ini? Tidak hanya karena merupakan sebuah pertunjukan adaptasi. Pak Engkin, mohon maaf, saya potong. Langsung ke literatur reviewnya, Pak Engkin. Coba. Baik. Untuk Halo? ya. Iya, Pak. Teori yang saya gunakan ini adalah terkait dengan realisme medisnya menurut Weddy Faris. Ini kalau sebelumnya menurut Borong, ini istilah menjadi tiga, yaitu realisme medis, realisme medikal, dan realisme mengagumkan. Nah, istilah ini sangat berkembang pada terjadi pada tahun 2020-an. Ini di Amerika Tengah, yaitu periode ketiga dimulai pada tahun 55 di Amerika Latin, sehingga berlanjut secara internasional. Nah, kemudian teori ini dari beberapa ahli saya ambil menurut Faris sendiri, yaitu memiliki 5 ciri. Yang pertama adalah terkait dengan the untraceable, kedua tentang elemen dan the phenomenal world, imagined element, dan the unsettling, dan yang kelima adalah disruption of time, space, and identity. Ini merupakan ciri dari gambaran teori yang mau saya angkat. Kemudian rencana yang mau saya kembangkan di sini, dari kelima itu saya tidak mengambil semuanya, saya ambil 3 yang merupakan identik dari sastra lokal yang mau saya kasih. Kira-kira itu yang gambaran terkait rencana artikel yang saya kembangkan. Mohon masukan, kemudian arahan, dan banyak sekali untuk masukan yang saya harapkan dari Pak Anas dan teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Engkit atas paparannya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau memberikan masukan seputar artikelnya Pak Engkin, terutama pada literatur review ya. Jadi yang pendahuluan ya monggo silakan, tapi kita kuatkan pada literatur review. Jadi beberapa poin dari jurnal internasional itu yang ditanya adalah kekuatan dari literatur primer kita untuk literatur review. Itu seberapa primer literatur kita ya. Jadi kalau kita pakai referensi atau literatur A ya yang lebih diutamakan dari si penulis A ini supaya kelihatan lebih soheh itu. Baik, silakan mungkin dari Bu Elsa atau yang lainnya. Oke, mohon izin Pak Anas. Tadi Ya, dari silakan yang Pak siapa ini? Pak Fatoni ya? Iya, silakan. Jadi yang dipaparkan tadi saya terkait ingin memberi komentar terkait pola penulisan ya, di mana pola penulisan tadi masih saya temukan pola-pola kutipan langsung ya. Tentunya ini perlu dihindari ketika kita
menulis jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Jadi ada pola-pola itu yang banyak ya. Jadi tentunya nanti ini akan meningkatkan cek plagiarismenya. Jadi mungkin lebih baik pola-pola penulisan untuk paraphrase, kemudian mengomparasi dengan beberapa ahli. Di situ tadi saya belum banyak menemukan konsep-konsep itu, baru konsep-konsep dari buku-buku yang lama ya. Jadi mungkin itu saja saya memberi masukan terkait itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatoni atas masukannya terkait dengan pola penulisan yang lebih penulisan kutipan langsung. Terima kasih atas masukannya. Yang lain dari Bapak Ibu. Baik, langsung saja saya beri tambahan. Untuk judul nanti bisa lebih spesifikasi ya. Jadi arahnya pada ini lokal yang mana. Jika arahnya pada internasional berarti kita fokusnya mungkin ada tautan Indonesia, misalnya demikian. Tetapi jika tidak ada tautan silakan, yang penting itu lebih spesifik karena yang kita bidik adalah jurnal internasional ataupun proceeding internasional. Yang kedua, kaitannya dengan teknis tadi, ya, hampir sama dengan dari Pak Fatoni ya. Untuk teknis mohon dicermati lagi Pak Engkin ya. Jadi kita nulisnya, nah gaya-gaya untuk yang lain tadi beberapa juga sempat saya baca ya. Jadi judul bukunya tidak usah dimunculkan. Misalnya saja tadi ada yang mengutip si Anton atau siapa ya. Anton dalam bukunya Literature and bla 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 ya menyatakan bahwa titik-titik. Jadi tidak usah itu karena ini gaya-gayanya MLA, Modern Language Association. Jadi memang kita diminta memunculkan itu. Tetapi kita arahnya kalau pakai IPE ya, American Psychological Association, berarti tidak menggunakan yang model ada judul bukunya, ada itu tadi ya. Jadi judul buku dihilangkan. Yang dari Pak Engkin beberapa tadi kelihatan muncul agak banyak. Mungkin bisa dihapus. Terus yang kedua, kutipan-kutipan langsung diusahakan itu seminimal mungkin. Kalau kutipan langsung yang panjang-panjang itu tadi ya. Jadi kutipan langsung yang oke itu kan mungkin sekitar 5 kata, 7 kata ya. Dan ini memang kita bidik pada core-nya, pada jantungnya si jurnal yang kita kutip tadi supaya kelihatan. Misal saja kalau mengutip Carl Gustav Jung ya. Jadi Jung mengatakan bahwa jiwa manusia itu ada antara kebaikan dan kejahatan. Karena itu dia mengatakan dalam bukunya Soul Place Between Good and Evil. Jadi bahasanya demikian. Nah ini kita kutip langsung karena hanya ada berapa kata, ada 4 atau 5 kata. Nah ini menunjukkan bahwa kita memang baca buku itu. Dan pada halaman itu kita tunjukkan halaman berapa itu ya. Mungkin halaman 17, halaman 20, halaman berapa. Ini supaya kelihatan bahwa kita benar-benar ngambil core atau jantung dari jurnal tersebut. Jadi kita tidak sembarangan untuk ngutip. Nah, untuk kutipan langsung yang panjang, usahakan itu seminimal mungkin. Karena itu nanti hanya akan memperbanyak jumlah kata, tetapi core-nya malah tidak kena. Bahasanya begitu. Kan kita dibatasi kata ya. Maksimal untuk jurnal sekitar ada yang 700, ada yang 7.000 ya, ada yang 7.000, ada yang 8.000. Nah, kalau hanya karena kutipan-kutipan itu nanti habis halamannya gara-gara kutipan langsung. Nah, nanti di pendahuluan kata kuncinya mohon satu novelty, kebaruannya di mana. Jadi kita itu baru enggak, fresh enggak, terus berbeda dengan yang lain enggak tulisan kita. Itu nanti ditunjukkan. Dan tujuannya apa? Pengen mengangkat lokalitas, sastra lokal atau yang lain. Untuk semuanya juga demikian ya. Itu harus ditunjukkan dan kita mampu membedakan dengan penelitian terdahulu. Ini yang disebut dengan istilah research gap. Jadi kata kuncinya demikian. Jadi harapannya di pendahuluan kita mampu menunjukkan pada reviewer bahwa ini tulisan kami baru, fresh.
Dan kita juga mampu menunjukkan riset gap bahwa penelitian terdahulu yang lama-lama A, B, C, D, E. Nah, kita sekarang yang di F. Kita tunjukkan itu. Tapi kita tidak ngedabrus dalam konteks ini. Kita ngutip, kita cari data-data atau evidensi yang relevan. Jadi ada tulisan yang kesannya kayak dongeng ya. Ngedabrus tok, omong tok, tapi tidak ada isinya, ada. Jadi karena itu harapannya tiap paragraf itu ada kutipannya supaya kelihatan lebih ilmiah, lebih akademik itu. Jadi, tapi tadi sudah saya amati miliknya Pak Engkin, miliknya Pak Kamumu, miliknya Bu Elsa sudah kelihatan bahwa tiap paragraf sudah ada kutipannya dan itu sudah bagus. Tapi nanti tolong dibawakan bahwa kutipan atau referensi ini memang yang relevan dengan apa yang kita bahas. Jadi jangan sampai misal kita bicara tentang daktorism, tapi yang dikutip beberapa tidak dari daktorism. Misal saja dari ekonomi, dari geografi, dari apa terutama untuk metode penelitiannya. Kita cari yang sesuai, kita cari yang relevan supaya tulisan kita kelihatan kuat. Gitu. Bahasanya demikian. Itu ya Pak Engkin. Jadi untuk referensi, mohon referensinya yang internasional. Harapannya demikian. Supaya nanti ketika kita kirim, kita submit, berarti tulisan kita minimal sudah layak untuk kategori yang paling sederhana, yaitu referensi. Karena orang lihat yang pertama itu kaitannya dengan teknisnya dulu. Sesuai template atau tidak, referensinya sesuai atau tidak, baru setelah itu kita ngomong substansi. Nah, kalau yang teknis saja tidak terpenuhi, ya akhirnya gimana mau substansinya terpenuhi. Meskipun ada yang substansinya bagus, tapi ternyata secara teknis kurang bagus, maka dia tetap tidak akan diterima. Kenapa? Karena yang pertama adalah teknisnya dulu. Kaitannya dengan formatnya, kaitannya dengan referensinya, kaitannya dengan modelnya, apakah sesuai atau tidak. Itu Pak Engkin ya. Jadi untuk yang internasional, satu, usahakan ada tautan literaturnya, karena kita jurusan bahasa dan sastra. Yang kedua, ada tautan entah itu Indonesianya atau wilayah kita, karena kita bicara. Tetapi, jika Anda tetap tidak menginginkan ada kata Indonesia, ya tidak masalah. Ya. Tapi yang penting judulnya lebih spesifik, lebih menugik ya. Jadi tetap bersifat universal, global, tapi ada poin yang agak berbeda. Kayak tadi bicara tentang politik dan gender, politik dan identitas, politik dan agama, politik dan ras. Kalau sekarang ngetren tentang gay dan lesbi ya bisa dibahas bagaimana politik gay, politik lesbi di Indonesia itu gimana. Apakah pro atau tidak, atau tidak jelas ya, bisa digali dari novel-novel yang ada di Indonesia, terutama untuk novel-novel yang modern, jika mbahnya konteks novel yang modern. Kalau novel yang tidak modern, ya berarti kita angkat bagaimana yang tidak modern. Nah, Bapak Ibu juga jangan sampai lupa bahwa referensi yang bicara tentang gay, lesbi, jika dulu sebelum tahun 80-an itu dianggap sebagai penyimpangan seksual, abnormal dalam konteks psikologis. Tetapi sekarang EPE, American Psychological Association, itu sudah menyatakan dengan lantang bahwa gay lesbi itu sudah tidak kategori abnormal, sudah normal. Karena itu jika Bapak dan Ibu cari di buku psikologi abnormal yang terbaru, sudah tidak ada istilah gay dan lesbi, karena itu sudah dianggap normal. Nah, tetapi di Indonesia dan beberapa psikolog juga masih belum mendukung hal itu, meskipun itu dianggap sebagai orientasi seksual, bukan orientasi masalah etika ya. Jadi ada gay yang baik, ada ya bahkan lebih baik daripada orang normal. Nah, ini konteksnya seperti itu. Baik itu. Terus yang kemarin mungkin yang terlewati oleh saya, Pak Ardi, Pak Fatoni ya, mungkin ada pertanyaan berkait dengan artikelnya, monggo silakan ya. Mungkin ada apa atau silakan barangkali ingin bertanya, silakan. Kaitannya dengan cara. Iya, silakan. Saya bingung mengaitkan dengan teori cultural study itu loh Pak. Kira-kira teori studi budaya yang mana ya Pak ya? Kemarin kan saya HSW, hipotesis hampir warf itu hanya sebagai hipotesis, tetapi saran dari Prof. Darni untuk menunjukkan kesastraannya tetap dikaitkan dengan teori sastra. Terus diskusi kami kemarin di akhir merujuk pada teori studi budaya. Lah ini apakah saya harus mengambil teori cultural study yang baru atau teori cultural study yang lama-lama seperti itu, Pak? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ardi ya. Nah, ini
kembali lagi pada kita sebagai eksekutornya ya. Jadi masukan itu adalah alternatif. Jadi sebenarnya kami para pengampu ya, saya, Bu Darni, Bu Heni, jadi tetap eksekutornya adalah Bapak dan Ibu. Karena nanti ketika ditanya, "Loh kenapa kok begini?" Nanti akhirnya kambing hitamnya dosennya. Oh ini oleh Prof X harus begini loh ya. Jangan nanti terutama waktu ujian disertasi. Nah, tapi memang itu buah simalakama. Kembali lagi dalam konteks ini ketika kita bicara tentang culture studies ya, kajian budaya, esensinya itu apa sih? Jadi dia bisa masuk kemana saja, tapi dia tidak punya payung yang kokoh. Karena itu dianggap sebagai, ada yang mengatakan ini sebagai teori yang parasit, teori yang serba bisa, teori yang apa saja boleh, ya terserah. Nah, dalam konteks ini kita bisa pakai teori yang sudah kokoh, yang besar, ini model-model kayak dulu. Nah, memang dalam penelitian, dalam jurnal itu ada 2 model ya. Jadi ada yang pakai satu teori yang kita gunakan itu saja, misalnya kita pakai Sapir-Whorf misalnya mau bicara begitu ya, kaitannya kalau dengan bahasa, tapi kalau kita mau pakai kayak tadi respon pembaca tapi arahnya pada culture studies kita pakai Greenblatt, ya silakan. Tapi kalau kita mau di mix, jadi culture studies konteks yang umum kayak yang tulisan saya kemarin yang masuk Scopus yang berapa Q1 itu ya. Jadi saya culture studies-nya ya umum saja. Jadi tautannya karena ini jurnal culture studies, saya ngomong bahwa ini kaitannya sastra dengan culture studies. Saya tunjukkan bahwa sastra itu bisa dirasuki culture studies dan culture studies juga membahas tentang sastra. Dah itu aja. Tapi yang penting memang yang kedua yang kita gunakan yang utama adalah perspektifnya itu apa? Setelah culture studies, misalnya arahnya pada psikologi, sosiologi, antropologi, tapi ada kaitannya dengan culture studies-nya. Misalnya saja sekarang kita ngomong tentang teori konsumerisme, ya konsumerisme Zhang Baudrillard. Jadi ini masuknya ya ke culture studies. Nah, payung utamanya culture studies, tapi yang kedua ada konsumerisme itu Zhang Baudrillard itu, misalnya demikian. Bagaimana orang mengonsumsi itu model A, model B, model C, model sampai model Z. Misalnya demikian, Pak Ardi ya. Jadi alternatifnya satu bisa pakai yang memang satu yang kokoh ya, satu teori yang ada dalam poin-poin culture studies bisa dipilih atau secara umum dan itu boleh, sah-sah saja. Jadi tidak ada jurnal yang mengatakan kalau nulis artikel harus pakai teori satu yang kokoh. Tidak harus seperti itu. Tapi ketika kita pakai satu poin saja, misalnya psychoanalysis dan culture studies, ya enggak masalah. Misalnya sekarang yang ngetren kan bukan psikoanalisis, tetapi apa itu yang Deleuze-Guattari itu ya, skizoid. Jadi skizoid itu masuk dalam wilayah culture studies. Jadi manusia itu sebenarnya punya rizoma. Orang yang baik suatu ketika akan jadi jahat karena rizoma kejahatannya itu sedang tidur. Tapi orang yang jahat suatu ketika akan jadi baik karena punya rizomanya ini juga sedang tidur. Bahasanya demikian. Itu Pak Ardi ya. Jadi bisa pakai yang alternatif pertama, yang kokoh satu teori ya. Jadi literaturnya berarti harus ditopang oleh si tokoh itu, atau yang kedua di mix itu tidak masalah. Tapi yang penting poin kita mau dibawa kemana. Misalnya yang bawahnya, yang atasnya culture studies, tapi yang kedua sub kajian pustakanya berkait dengan apakah itu Deleuze-Guattari yang skizoid tadi, apakah kaitannya dengan maskulinitas, apakah berkait dengan yang feminazi, misalnya sekarang istilahnya ada feminazi itu ya, atau berkait dengan konsumerisme, silakan. Jadi payung utamanya ada karena jurnal itu beberapa jurnal kan ada kategori yang culture studies. Kalau Anda agak ragu karena itu silakan ditautkan apakah tautannya itu di mix ya, dicampur sedikit saja atau yang utuh model yang pertama. Kalau saya biasanya yang model seperti itu ya saya mix saja ya gitu. Karena mereka juga tidak meminta harus pakai teori satu yang kokoh. Tapi di kita kadang ada yang meminta satu teori yang kokoh memang itu yang lebih bagus. Tapi teori yang di mix juga tidak kalah bagus juga, bahasnya begitu. Kenapa? Karena kata kunci dari penelitian kualitatif bukan teorinya, bukan analisisnya, bukan metodenya sebenarnya, tapi di kemampuan interpretasinya. Seorang peneliti yang bagus itu interpretasinya bagus. Nah, beberapa tulisan misalnya Creswell mengatakan kita itu cenderung habis energinya di
pendahuluan, di kajian pustaka, di metode. Itu diedel-edel sampai habis, tapi akhirnya ketika diinterpretasi habis. Tidak kuat menginterpretasi. Apalagi misalnya ketika kuliah Anda ya, buat disertasi ini sampai semester berapa? Sampai semester 6. Masih buat bab 1, bab 2, bab 3. Diedel-edel terus, tidak selesai-selesai. Akhirnya dianalisis malah tidak bagus. Jadi pendahuluan bagus, kajian pustaka bagus, metode bagus, analisis kehabisan energi. Sudah tua soalnya. Ini kan ya tambah jelek. Pada sebenarnya kekuatan kualitatif itu di analisisnya, di pembahasannya. Bahasanya demikian. Karena itu satu contoh misalnya Freud menganalisis bahwa Leonardo da Vinci itu dalam bukunya yang berkait dengan Leonardo da Vinci, bahwa Freud mengatakan maaf ya ini kok ngomong G saja. Jadi ternyata si Leonardo da Vinci itu G. Itu ditulis sekitar tahun 1920-an ya kalau tidak salah demikian. Baru saat ini orang barat mengakui bahwa Leonardo da Vinci itu G. Jadi kedalaman berpikirnya Freud, kedalaman penelitiannya Freud ini sudah bagus. Nah, jadi bukan masalah dari tahapan pendahuluan, kajian pustaka, metode ya, yang diedel-edel sampai habis. Tapi memang kalau pendahuluannya bagus, kajian pustaka bagus, metodenya bagus, maka insya Allah analisisnya bagus. Tapi kalau kita dibentangan dengan waktu, bab 1, 2, 3, nulisnya 3 tahun, terus analisis nulisnya 1 tahun, ya enggak lucu ya, bisa dipahami ya itu. Itu Pak Ardi. Ya, jadi kalau dari saya pribadi, saran saya bisa di-mix, bisa dicampur, atau bisa pakai satu teori, monggo silakan. Jadi saya tidak memaksakan pada Bapak dan Ibu, karena nanti bisa jadi apa yang saya katakan ini malah senjata makan tuan atau bumerang malah demikian. Ada yang lain silakan. Terima kasih Pak Anas. Oke, sama-sama. Mohon izin Pak Anas, saya mau minta komentar terkait dengan artikel saya di dalam analisis puisi itu kan saya menganalisis citra diri tokoh agama. Nah, berkaitan dengan apa yang disarankan ke Bu Elsa tadi diberi tautan ya, ini dengan inilah. Kalau yang lagi laku misalnya citra diri ditautkan dengan apa Pak Anas? Oke, citra diri misal saja ya. Sekarang ini sedang ramai tentang lesbi, tentang gay atau apa ya. Kita bisa gali itu misalnya. Jadi beberapa novel Indonesia kan ada yang berbau itu, silakan. Kalau jurnal lesbi dan gay itu ada yang di indeks Scopus, tapi sekarang sudah discontinue. Sempat saya mau ngirim ke jurnal itu, ternyata sekarang sudah discontinue. Ya, saya tidak tahu kenapa kok discontinue. Nah, citra diri itu memang judul yang umum, tapi buktinya kemarin tulisan saya ya masuk di Scopus yang di 3 juga ngomong tentang image tentang laki-laki, images ya. Jadi image laki-laki Indonesia dalam 2 novel Indonesia. Jadi itu juga masuk. Kenapa? Karena konteksnya bicara tentang psikologi maskulinitas yang sekarang ya masih sedang tren lah bahasanya begitu. Jadi judul itu juga menunjukkan ini tren enggak secara global, bahasanya demikian ya. Topik kita itu Pak ya. Jadi misalnya kaitannya dengan masalah seksualnya, kaitannya dengan masalah etikanya, kaitannya kalau sekarang kaitannya dengan agama yang ramai adalah istilah spiritualitas. Berarti kita tidak lagi pilih istilah agama religion, tapi kita pilih spiritualitas ya. Pasnya demikian. Monggo silakan Pak. Image itu juga masih oke-oke saja, tapi kita kaitkan dengan topiknya kita pada wilayah apa. Apakah misalnya kalau saya kemarin kan kaitannya dengan psikologi maskulinitas itu. Dan yang membahas psikologi maskulinitas juga masih jarang dan belum banyak. Dan sama reviewer juga ditanya, loh kenapa kok psikologi maskulinitas? Bukannya ini masuk ke wilayah gender, bukannya ini masuk ke sosiologi. Baru kita yang harus bisa menjelaskan apa rasionalisasi kita menautkan antara psikologi dan maskulinitas. Bahasanya demikian. Itu Pak ya. Jadi apakah image ini kaitannya dengan arahnya pada psikonya, filsafatnya, spiritualitasnya, sosialnya atau yang lain, silakan. Tapi kata kuncinya adalah kita eksekusi dulu. Kadang kalau terlalu banyak pikiran, terlalu banyak ide. Nah ini saya ingat ada tetangga saya ya. Jadi dia itu idenya besar sekali, bagus sekali. Ibaratnya kalau dalam perspektif entrepreneur banyak visi sedikit misi. Idenya banyak, cita-citanya banyak, visinya banyak. Tapi eksekusinya, misinya itu enggak ada. Ya enggak jadi-jadi ya.
saya pengen buat air minum isi ulang yang begini Mas, gini-gini. Besoknya lagi saya pengen buat counter HP Mas, gini-gini. Besoknya lagi saya pengen buat odong-odong yang begini itu soalnya. Tapi tidak dieksekusi-eksekusi ya, itu malah tidak bagus ya, karena cuma ngomong ide saja. Ibaratnya itu seperti buih di lautan ya. Ngetabrus lah bahasanya. Jadi mari kita eksekusi apa yang Anda ada dalam pikiran Anda. Jangan gampang, kata kuncinya ditulis saja dulu. Baru nanti kalau jadi, baru kita revisi. Tapi kalau di awang-awang saja sudah di-delete ya, tidak jadi-jadi. Hanya begitu, Pak Ahmad Fatoni, Pak Engkin, Bu Elsa, Pak Kamumu, Pak Ardi. Jadi kata kuncinya dieksekusi saja dulu, ditulis saja dulu, baru nanti kalau ada perbaikan kita revisi. Memang tahapannya demikian. Tapi kalau di awang-awang masih di ide, di awan, di cloud itu, terus kita revisi, tidak jadi-jadi. Gitu ceritanya. Ditulis dulu, nanti kalau direvisi ya tidak masalah, memang itu tahapannya. Berapa kali revisi itu ya. Bahasa demikian. Itu Pak Fatoni, sudah tidak usah gampang, kata kuncinya ditulis saja, diselesaikan, nah nanti kita diskusikan, kita perbaiki sedikit-sedikit. Karena kalau idenya terlalu banyak, visinya terlalu banyak, misinya, eksekusinya tidak jadi tulisan. Baik Bapak Ibu, untuk tahap ini berarti untuk yang literatur review, kata kuncinya referensi primer harus dioptimalkan ya. Jadi kalau pakai Greenblatt itu yang lebih banyak di kajian pustaka. Kalau pakai tadi yang si Mike, kayak tadi dengan Storynomic ya, bukunya Mike, artikelnya Mike itu harus banyak masuk di literatur review-nya. Atau yang ketiga, orang yang ngomong Mike kaitannya dengan Storynomic itu tadi. Itu yang dimunculkan. Nah, kalau Pak Ardi misalnya arahnya pada yang berkaitan dengan culture studies yang apa? Kan tadi sempat membahas tentang fiksi mini, fiksi digital, fiksi apa. Nah, ini dari perspektifnya siapa? Nah, tapi kalau tidak ada yang spesifik, berarti kita umum ya, kita pakai yang umum. Tidak usah dipaksakan. Jadi dalam istilah sekarang itu tidak ada kebenaran yang abadi. Oh ini salah, ini benar, sudah tidak ada batas-batas ngomong. Oh ini yang paling oke, ini paling enggak. Wah itu edisi zaman dulu. Karena itu Pak Budi Dharma mengatakan zaman kanon sekarang sudah tenggelam, sudah tidak ada ngomong benar salah. Karena konteksnya adalah ngomong tentang lintasan persepsi. Benar atau salah itu ya persepsi kita masing-masing. Kebohongan yang diomongkan terus-menerus lama-kelamaan jadi benar, dan kebenaran yang tidak pernah disuarakan akhirnya jadi kebohongan, katanya begitu. Bisa dipahami itu Bapak Ibu, berarti minggu depan kita sudah fix untuk metode ya, berarti bab 1, bab 2, bab 3, bahasnya begitu. Untuk artikel berarti yang pendahuluan, terus literatur review, metode penelitian, dan daftar pustaka sudah oke. Minimal referensinya 30 ya, supaya optimal, dan itu ditunjang oleh jurnal-jurnal internasional. Itu Ibu, Bapak, formatnya nanti ditata, disesuaikan, jadi pendahuluan, terus kajian pustaka, metode, dan yang terakhir daftar pustaka. Minimal 30 ya. Minimal itu, minimal artinya ya jangan 30, kalau minimal 30 kalau bisa ya berarti daftar pustakanya 50 atau 100 ya. Gitu. Baik, ada yang lain? Kelihatannya sudah oke. Siap-siap kita setelah ini iya? Ya, ada Pak. Oke. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Ya, tadi Pak saya meng-highlight yang Bapak sebutkan tadi, di mana untuk penelitian sebelumnya yang relevan, itu saya kan kebetulan juga memasukkan yang penelitian sebelum yang relevan dari penelitian yang di Eropa, kemudian yang di Indonesia itu sendiri juga saya angkat, Pak. Dan saya mencoba untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, apakah itu memang diperbolehkan? Kemudian untuk target, misalnya kita targeting untuk masuk ke artikel kita ini dipublish ke international proceeding, misalnya ikut conference, kemudian menjadi pemakala, kemudian masuk ke dalam proceeding. Untuk hal tersebut mungkin saya niatnya tidak ke jurnal non-Jepang ataupun ke proceeding yang non-Jepang. Kemudian jika nanti paper saya atau artikel saya ini masuk ke proceeding, apakah bisa masuk ke dalam scope hospitality pariwisata, Pak? Maksudnya kalau misalnya saya ikut
international conference-nya itu skopnya tidak ada literature misalnya, tapi yang adanya hospitality. Apakah itu diperbolehkan? Mohon tanggapannya, Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Kamumu ya. Nah, konteksnya ini kalau proceedingnya misalnya hospitality atau kaitan dengan healthy atau apa ya, misalnya saja. Pak, tulisan saya kurang relevan. Nah, ini kembali lagi, ini pelaksananya siapa? Misalnya, satu contoh, beberapa waktu yang lalu saya ikut di proceeding, tapi tidak saya ikuti ya, karena di Bali, terus waktu itu saya sedang agak ribet, tapi memang tulisannya sudah jadi. Kaitannya dengan teknik, ya. Akhirnya saya teknik yang saya kaitkan dengan apa itu software, saya kaitkan dengan menulis. Ya. Jadi masih ada tautannya. Nah, misalnya Pak kamu, Pak saya ngirim yang di hospitality, ngirim di sini, dan itu dipublish, diterima ya tidak masalah. Karena kita untuk tagihannya adalah kata kuncinya itu publish. Jadi bukan perkara itu masuk di mana, bahasanya maksudnya, oh ini begini. Karena memang ada berapa gambarnya begini. Ada jurnal, ada publisher yang kadang meskipun kurang relevan materinya tetap diterima karena satu kekurangan naskah misalnya, atau dua ini memang timnya, atau yang ketiga karena memang Pak Kamumu pegang seminar internasional itu, ya, akhirnya masuk di situ misalnya. Jadi saya juga pernah dulu masuk jurnal teknik, padahal tulisan saya ya tentang berbicara, ya sebenarnya kan tidak logis, tapi ya berhubung mereka Pak ini butuh artikel ya, sebenarnya tetap saja salah. Yang bagus adalah tulisan kita relevan dengan topik yang ada di publisher, karena itu di jurnal nanti untuk jurnal internasional ya. Satu tujuannya yang pertama adalah yang Anda tuju adalah jurnal literature, karena Anda tulisannya tentang sastra. Yang kedua baru anaknya dari literatur itu tadi, misalnya Pak Ardi berarti arahnya ke culture studies, jadi jurnal yang ada kategorinya culture studies bisa disikat itu. Nah kalau Pak Kamumu satu literatur, yang kedua kaitannya dengan tourism, berarti yang tourism bisa dikirimi. Nah, kalau Pak Engkin, ya kaitannya dengan literatur yang pertama, yang kedua kaitannya dengan lokalitas atau culture, berarti atau kaitannya dengan ada jurnal tradisional knowledge itu, berarti kita ke arah sana, jurnal tradisional knowledge, karena kaitannya dengan pengetahuan tradisional. Nah, tapi ditautkan dengan sastra. Yang penting ada relevansinya sedikit sudah tidak masalah. Tidak apa-apa Pak, itu masalah teknis saja gitu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, itu dari kami. Berarti minggu depan berarti sudah final untuk Medpen dan yang lainnya, dan minggu depannya lagi sudah eksekusi untuk analisis. Jadi bahasanya agar ini kan sudah melampaui UTS ya. Jadi bahasanya sebenarnya UTS itu sudah sampai metode penelitian, bahasanya demikian, supaya tidak terlambat nanti untuk publish di jurnal atau di proceeding, tapi arahnya kan bisa publish ataupun bisa septic. Baik, terima kasih itu dari saya. Syukur-syukur ini Bapak dan Ibu sudah ada draftnya, Medpennya sudah dianalisis, tidak masalah. Kalau saya pribadi arahnya adalah Anda jalan, progres itu lebih baik daripada nunggu-nunggu tapi tidak jadi. Lupa, mending nunggu daripada salah, ya betul juga. Tapi dalam proses menunggu itu lebih baik kita sambil berjalan sampai. Baik, terima kasih itu dari saya. Moga sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Nah, untuk misalnya mau konsultasi, mau ketemu di kampus, monggo silahkan ya bisa ke kampus. Terima kasih Pak Nas. Ya, sama-sama.